memberikan istiqamah, kesehatan yang sempurna, sehingga terus semangat untuk membawa, membimbing dan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajarannya dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dari tempat ke tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang di situ kita duduk semuanya menghadiri majlis Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di setiap majlis ini, dosa kita semuanya satu demi satu, yang kecil, yang besar, semuanya yang jelas dan yang tidak jelas, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin rahimakumullah, tidak ada hal yang akan membahayakan kita melebihi dosa. Bahkan disebutkan dalam satu asar bahwa al-ma'asi baridul kufur, kemaksiatan adalah penghantar kekufuran. Maka mesti kita berjuang, berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melaksanakan kemaksiatan ini akan membahayakan kepada iman kita. Bahkan kita yang meninggalkan kemaksiatan bukan hanya karena dosanya, tapi yang paling menakutkan dari berbuat maksiat adalah dengan sebab maksiat hilangnya keimanan kita. Nah, sehingga Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, saya meninggalkan dosa bukan karena takut dosanya, tapi saya meninggalkan dosa sekecil apapun karena takut dengan dosa tersebut Allah mencabut keimanan saya. Ini rahimahullah yang menakutkan. Jangan sampai kita dengan mendengar tausiah katanya sebesar apapun dosa kita tetap kita akan masuk surga. Betul apa yang beliau katakan, sebesar apapun dosa kita, kita akan masuk surga kalau kita matinya membawa iman. Tapi bagaimana kita mati kita tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan dosa yang menyebabkan murkanya kepada kita. Disebutkan Allah menyembunyikan dosa yang menyebabkan murkanya Allah kepada kita, agar kita menjauhi semua dosa, sekecil apapun dosa kita tinggalkan. Karena khawatir dosa yang kita anggap kecil, ketika diperbuat ternyata murka Allah di situ adanya kepada kita. Oleh karena itu rahimahullah, mesti kita harus berusaha untuk menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan memerintahkan kita segala macam perkara-perkara yang terbaik buat kita. Karena Rasulullah membimbing kita, Rasulullah mengajarkan kita, Rasulullah menjelaskan kepada kita yang membahayakan agar kita menjauhinya, yang menguntungkan agar kita berbuatnya. Maka kita semua dengan maulid ini kita untuk berusaha meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya mengikuti sunnah-sunnah yang zahirnya saja, akan terus kita meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada cinta-cinta yang sempurna. Seperti kita saksikan bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita dengarkan dari tausiah yang pertama dari guru kita, bagaimana para sahabat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar azan Sayyidina Bilal, mereka semua terkena
datang dan menangis semua teringat dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Kita sekarang sebagai umatnya, bagaimana kita sekarang? Oleh karena Allah mesti kita tingkatkan cinta kita. Bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Ada sahabat yang mencintai Rasulullah sampaikan dia tidak mau berbuat kecuali dia berbuat dengan Rasulullah SAW. Sampaikan ada yang tidak mau makan kecuali yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan karena sangat cintanya kepada Rasulullah SAW, makanan yang dia suka pun ketika melihat Rasulullah tidak makan, maka dia berhenti tidak makan dan hilang rasa sukanya. Seperti diceritakan bahwa Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, diceritakan ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah dan masuk ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan Rasulullah disuguhi makanan, dan makanan tersebut di atasnya ada bawang-bawang, letakkan irisan-irisan bawang. Rasulullah SAW mengesampingkan itu bawang. Rasul tidak makan bawang. Abu Ayyub terperanjat melihat Rasul tidak makan bawang, bertanya, ya Rasulullah, akhirnya Rasul, apakah bawang ini haram? Rasul menjawab, tidak. Akan tetapi saya tidak makan bawang karena saya mengadu kepada Jibril yang jumpa dengan saya, mulut saya bau bawang, maka saya tidak makan bawang. Bukan mengharamkan, tapi karena ada baunya. Kata Abu Ayyub, karena saya cinta kepada Rasulullah SAW, begitu Rasul tidak makan bawang, maka bawang yang saya sangat suka dengan makan bawang langsung hilang minat saya, hasrat saya untuk makan bawang. Maka lihat bagaimana cinta merubah kondisi manusia, bagaimana cinta merubah kesukaan. Yang tadinya beliau suka dengan bawang, karena melihat Rasul tidak makan, langsung hilang hasratnya untuk makan bawang. Inilah cinta yang hakika cinta. Makanya kita ini kita semua yang tadinya kita jauh dari sunnah Rasul, ketika dulu di Maulid lahir cinta Rasul, maka langsung kita suka dan senang dengan sunnah Rasulullah SAW. Langsung kita senang dengan pakaian yang dipakai Rasulullah SAW, langsung dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Lihat, saya kasih contoh lagi satu, bagaimana cintanya sahabat. Diceritakan ketika para sahabat duduk minum minuman, katanya minuman itu adalah susu dicampur dengan madu. Di situ ada Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat yang lain. Ketika mereka duduk, Sayyidina Umar bin Khattab melewat. Kata, ya Amirul Mu'minin, ta'al nashrab ma'ana. Ya Amirul, mari duduk dengan kami, minum dengan kami bareng. Sayyidina Umar, seorang yang mutawadhi, orang yang bijak, walaupun beliau seorang Amirul Mu'minin, maka Sayyidina Umar menghampirinya dan bertanya, sedang apa kalian? Kami sedang minum, ya Amirul Mu'minin. Mari kami minum, dengan kami. Kata Sayyidina Umar, kamu minum apa? Katanya, kami ini minum yang sangat lezat, enak minumannya. Apa? Itu susu campur dengan madu. Bagaimana Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tanya, apakah Rasulullah SAW meminum susu campur madu? Mereka terdiam semua. Saya tanya, pernahkah kalian melihat? Semua menjawab, kami belum melihat. Bagaimana Sayyidina Umar? Kalau Rasulullah SAW belum pernah terlihat minum madu, susu campur madu, maka saya pun tidak akan sanggup minum susu campur madu. Kenapa? Li'anna al-mukhalafah sababul mufaraqah. Karena perbedaan akan menyebabkan perpisahan. Ini
Inilah rahimahullah cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua dengan banyaknya hadir maulid sedikit terus demi sedikit meningkat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ujung hayat kita tidak ada yang kita cintai kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk mengangkat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.